Latihan terakhir Persebaya jelang hadapi Port FC. Apa yang disiapkan Bajul Ijo untuk laga penentu? Tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Persebaya Surabaya akhirnya menuntaskan latihan terakhir sebelum menghadapi Port FC, wakil kuat asal Thailand. Di balik sesi latihan yang terlihat tenang, tersimpan misi besar yang bisa menentukan langkah Bajul Ijo di Piala Presiden. Persebaya Surabaya resmi menggelar latihan pamungkas sebagai persiapan menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden. Seluruh fokus tim kini tertuju pada pertandingan yang diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi. Skuad Bajul Ijo tampak menjalani setiap menu latihan dengan intensitas penuh. Momen ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim pelatih untuk mematangkan strategi, sekaligus memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum duel penting dimulai. Menghadapi Port FC jelas bukan tantangan yang mudah. Wakil Thailand tersebut dikenal memiliki permainan cepat, disiplin, dan berbahaya saat melakukan transisi menyerang. Karena itu, Persebaya dituntut tampil lebih solid sejak menit pertama jika ingin mengimbangi permainan lawan. Yang menarik, latihan terakhir ini juga memunculkan berbagai spekulasi. Akankah Persebaya menyiapkan kejutan dalam susunan pemain? Atau justru mengandalkan formula yang sudah terbukti sepanjang turnamen? Semua jawabannya baru akan terlihat saat peluit kick-off dibunyikan. Satu hal yang pasti, pertandingan ini bukan sekedar laga penutup fase grup. Ini adalah ujian mental, strategi, dan karakter bagi Persebaya untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing menghadapi klub-klub kuat dari level Asia Tenggara. Kini, semua persiapan telah rampung. Latihan terakhir sudah selesai, strategi telah disusun, dan panggung pertandingan tinggal menunggu waktunya. Saat melawan Port FC nanti, bukan lagi soal apa yang direncanakan Persebaya, melainkan apakah seluruh persiapan itu benar-benar mampu mengubah tekanan menjadi kemenangan yang akan dikenang para bonek. 5 duel kunci Persebaya Port FC, pertarungan yang bisa menentukan siapa raja Grup B Piala Presiden. Bukan sekedar Persebaya melawan Port FC, ada 5 duel panas di atas lapangan yang bisa menjadi penentu siapa yang keluar sebagai penguasa Grup B. Satu kesalahan saja bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Laga Persebaya Surabaya kontra Port FC dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di Grup B Piala Presiden. Pertemuan dua tim dengan karakter permainan berbeda ini diprediksi berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Sorotan utama bukan hanya pada hasil akhir, melainkan 5 duel kunci yang diyakini akan menentukan jalannya pertandingan. Pertarungan di lini tengah diperkirakan menjadi yang paling krusial. Tim yang mampu menguasai area ini akan lebih leluasa mengendalikan tempo permainan sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Di sektor sayap, kecepatan para pemain juga akan menjadi senjata mematikan. Siapa yang lebih disiplin dalam bertahan sekaligus efektif saat menyerang berpotensi membuka jalan menuju kemenangan. Tak kalah menarik adalah duel lini belakang menghadapi tekanan para penyerang lawan. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, peluang emas bisa langsung tercipta. Karena itu, organisasi pertahanan akan menjadi ujian besar bagi kedua tim. Selain adu strategi antar pemain, perang taktik di pinggir lapangan juga layak dinantikan. Setiap pergantian pemain dan perubahan strategi dapat menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan dalam sekejap. Dengan kualitas yang dimiliki kedua tim, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Itulah mengapa banyak yang meyakini bahwa duel ini bukan sekedar perebutan 3 poin, melainkan pertarungan untuk membuktikan siapa yang paling pantas menjadi juara Grup B. Saat peluit panjang berbunyi nanti, 5 duel yang sejak awal menjadi sorotan akan menemukan jawabannya. Akan ada tim yang berdiri sebagai penguasa grup, dan ada pula yang harus menerima kenyataan pahit. Di pertandingan sebesar ini, kemenangan seringkali tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak menyerang, melainkan oleh siapa yang mampu memenangkan duel-duel kecil yang akhirnya menentukan segalanya. Pemain muda Persebaya bakal jadi starter? Keputusan berani yang bisa mengubah jalan pertandingan. Hari ini bisa menjadi momen yang mengubah karier seorang pemain muda Persebaya. Di tengah laga yang penuh tekanan, peluang tampil sebagai starter justru mengarah kepada generasi muda Bajul Ijo. Berani mengambil risiko atau justru menemukan bintang baru? Jelang pertandingan penting hari ini, perhatian publik Persebaya tidak hanya tertuju pada hasil akhir, tetapi juga pada kemungkinan munculnya wajah-wajah muda sejak menit pertama. Sejumlah pemain muda Bajul Ijo disebut memiliki peluang besar masuk ke dalam starting 11. Penampilan mereka selama sesi latihan dan kesempatan yang diberikan pada laga sebelumnya menjadi modal berharga untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.
Jika keputusan itu benar-benar diambil, Persebaya bukan hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga energi, kecepatan, dan semangat juang para pemain muda yang siap membuktikan diri di panggung besar. Namun, tampil sebagai starter di pertandingan penting tentu bukan perkara mudah. Tekanan supporter, kualitas lawan, dan tuntutan meraih hasil maksimal akan menjadi ujian sesungguhnya. Inilah momen yang membedakan pemain biasa dengan mereka yang siap menjadi andalan masa depan klub. Di sisi lain, keputusan memainkan pemain muda juga bisa menjadi sinyal bahwa Persebaya mulai membangun fondasi jangka panjang tanpa mengabaikan target kemenangan. Bila kesempatan itu datang, semua mata akan tertuju pada bagaimana mereka menjawab kepercayaan tersebut di atas lapangan. Ketika daftar starter resmi diumumkan nanti, akan ada nama yang mungkin mengejutkan banyak orang. Dan jika kesempatan itu benar-benar jatuh ke tangan pemain muda Persebaya, pertandingan hari ini bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga tentang lahirnya harapan baru yang bisa menjadi wajah Bajul Ijo untuk musim-musim mendatang. Target menang lawan Port FC. Francisco Rivera pimpin skuad Persebaya Surabaya jaga konsistensi di Piala Presiden 2026. Francisco Rivera menegaskan Persebaya Surabaya mengincar kemenangan atas Port FC demi menjaga konsistensi permainan sekaligus memastikan status juara Grup B Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya mengusung target kemenangan saat menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam WIB. Gelandang serang Francisco Rivera menegaskan Green Force harus menjaga konsistensi permainan demi mempertahankan tren positif sekaligus menutup fase grup sebagai juara sebelum melangkah ke babak semifinal. Jelang hadapi Port FC, Bernardo Tavares fokus pemulihan skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Kondisi itu membuat duel di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi penentu status juara grup B meski kedua tim sama-sama sudah memastikan tiket ke semifinal. Menurut gelandang asal Meksiko itu, seluruh pemain wajib tampil maksimal dan tetap mengutamakan permainan kolektif. Kami harus menunjukkan konsistensi di setiap pertandingan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Seluruh pemain harus siap memberikan kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang terpenting, kami harus tetap bermain sebagai satu tim, ujar Rivera. Prediksi skor Persebaya Surabaya versus Port FC. Bajul Ijo akan bantu Macan Kemayoran lolos semifinal? Prediksi skor Persebaya Surabaya versus Port FC. Bajul Ijo akan bantu Macan Kemayoran lolos semifinal? Persebaya Surabaya versus Port FC tersaji di laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabtu 1 Agustus 2026, sepak mula pukul 19.30 WIB. Laga pamungkas fase grup ini jadi penentuan siapa yang jadi juara grup sekaligus siapa yang lolos ke semifinal. Persebaya masih memimpin klasemen grup B dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas PSMS Medan pada 29 Juli 2026. Bajul Ijo sudah mengamankan 1 tiket ke semifinal Piala Presiden 2026. Sementara, Port FC berada di posisi kedua dengan 4 poin. Namun posisi mereka belum aman karena masih dalam jangkauan Persija Jakarta di peringkat 3. Persija masih akan melawan PSMS Medan pada Sabtu sore sebelum duel Persebaya kontra Port FC berlangsung. Jika laga sore nanti dimenangkan oleh Persebaya dan Persija juga menang atas PSMS dengan skor signifikan, maka 2 tiket semifinal akan jadi milik tim Indonesia. Namun jika hanya imbang, maka Persebaya dan Port FC yang akan melaju ke semifinal. Pertarungan sengit dan syarat teka-teki akan tersaji saat wakil Indonesia Persebaya Surabaya berhadapan dengan klub raksasa Liga Thailand Port FC. Sepanjang sejarah kompetisi, kedua kesebelasan belum pernah sekalipun bersua di laga resmi. Status buta kekuatan lawan ini dipastikan membuat tempo permainan berjalan menarik sejak menit awal. Terlebih kedua tim sama-sama menyambut laga ini dengan rekor tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Persebaya Surabaya menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang berada di level tertinggi. Skuad kebanggaan Arek Surabaya menorehkan catatan luar biasa dengan mengantongi 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga terakhirnya di semua ajang. Keseimbangan antara lini pertahanan yang solid dan serangan yang klinis menjadi kunci utama performa tim asuhan pelatih Persebaya saat ini. Bernardo Tavares siapkan rotasi besar. Bocoran starting 11 Persebaya versus Port FC bikin penasaran.
Persebaya dikabarkan tidak akan turun dengan kekuatan terbaik saat menghadapi Port FC. Bernardo Tavares disebut telah menyiapkan rotasi besar, dan bocoran susunan pemain yang mulai beredar justru memunculkan banyak tanda tanya. Benarkah strategi ini menjadi kunci kemenangan, atau malah menjadi perjudian terbesar? Jelang laga menghadapi Port FC, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Bernardo Tavares yang disebut-sebut akan melakukan rotasi cukup besar dalam susunan pemainnya. Langkah ini diyakini bukan tanpa alasan. Padatnya jadwal serta kebutuhan menjaga kebugaran pemain membuat perubahan komposisi menjadi opsi yang sangat mungkin diambil. Sejumlah nama yang biasanya menjadi andalan diperkirakan akan mendapat waktu istirahat, sementara beberapa pemain pelapis berpeluang tampil sejak menit pertama. Bocoran starting 11 yang beredar pun langsung memancing berbagai spekulasi mengenai pendekatan taktik yang akan digunakan Persebaya. Jika rotasi ini benar-benar diterapkan, pertandingan melawan Port FC diprediksi akan berjalan dengan wajah yang berbeda. Kecepatan permainan, keseimbangan lini tengah, hingga efektivitas lini depan akan menjadi sorotan utama. Di sisi lain, keputusan tersebut juga membawa risiko karena Persebaya akan menghadapi lawan dengan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Bernardo Tavares meracik strategi terbaiknya. Apakah rotasi besar ini menjadi langkah cerdas untuk menjaga konsistensi tim, atau justru membuka celah yang bisa dimanfaatkan Port FC? Jawabannya akan terlihat saat peluit pertama dibunyikan. Satu keputusan dari pinggir lapangan bisa mengubah arah pertandingan, dan malam itu setiap pilihan Bernardo Tavares berpotensi menjadi penentu apakah Persebaya pulang membawa senyum, atau meninggalkan sebuah penyesalan yang akan terus dibicarakan setelah laga usai. Sudah lolos semifinal, kenapa Persebaya masih ngotot kejar kemenangan atas Port FC? Ternyata, ini alasannya. Persebaya sudah mengamankan tiket ke semifinal. Secara hitung-hitungan, hasil melawan Port FC tak lagi menentukan nasib mereka. Namun, justru disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kenapa Bajul Ijo masih bertekad memburu kemenangan? Ternyata, ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar 3 poin. Lolos ke semifinal seharusnya membuat Persebaya bisa bermain lebih santai saat menghadapi Port FC. Namun kenyataan di lapangan diperkirakan akan berbeda. Tim asal Surabaya itu diyakini tetap akan tampil dengan ambisi tinggi demi menutup fase grup dengan hasil maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat kemenangan tetap menjadi target utama. Pertama, menjaga momentum positif sebelum memasuki babak gugur. Dalam sepak bola, kepercayaan diri seringkali menjadi modal yang sama pentingnya dengan kualitas pemain. Persebaya tentu tidak ingin memasuki semifinal dengan hasil yang justru menurunkan mental tim. Selain itu, kemenangan atas Port FC juga akan menjadi pesan kuat kepada calon lawan di semifinal. Mengalahkan salah satu tim kuat bukan hanya soal tambahan catatan statistik, tetapi juga menunjukkan bahwa Persebaya benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji kedalaman skuad. Jika ada rotasi pemain, semua mata akan tertuju pada siapa yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Persaingan mendapatkan tempat di starting 11 dipastikan semakin ketat menjelang fase penentuan. Kini publik mulai bertanya-tanya, apakah Persebaya akan tampil habis-habisan sejak menit pertama, atau justru memainkan strategi yang lebih cerdas demi menjaga kondisi pemain? Apapun pilihannya, laga melawan Port FC dipastikan bukan sekedar pertandingan formalitas. Karena bagi tim yang ingin menjadi juara, lolos ke semifinal bukanlah garis akhir. Justru disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Dan saat peluit panjang berbunyi melawan Port FC nanti, bukan hanya hasil pertandingan yang akan dikenang, tetapi juga pesan besar yang berhasil dikirim Persebaya kepada seluruh pesaingnya. Tiba saatnya pembuktian. 3 pemain Persebaya ini berpeluang jadi starter. Siapa yang akan mencuri perhatian? Selama ini mereka lebih sering menunggu di balik bayang-bayang pemain utama. Namun kini, kesempatan emas akhirnya datang. 3 pemain Persebaya dikabarkan berpeluang tampil sebagai starter. Mampukah mereka mengubah nasib hanya dalam satu pertandingan? Persebaya diperkirakan akan melakukan rotasi pemain pada laga berikutnya. Keputusan ini membuka peluang bagi sejumlah nama yang selama ini minim mendapatkan menit bermain untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan ribuan pendukung Bajul Ijo. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Muhammad Ilham. Berstatus sebagai kiper pelapis ketiga, kesempatan bermain memang sangat jarang datang. Namun jika dipercaya mengawal gawang sejak menit pertama, inilah momen terbesar dalam karirnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level tertinggi.
Nama berikutnya adalah Alvan Swaib. Bek sayap muda ini memiliki energi dan kecepatan yang bisa menjadi senjata baru Persebaya. Meski belum banyak tampil musim ini, kesempatan sebagai starter dapat menjadi panggung untuk memperlihatkan bahwa ia siap menjawab kepercayaan tim pelatih. Kemudian ada Sheva Cardano, pemain yang hingga kini belum masuk dalam skema rotasi utama di lini belakang. Jika benar mendapat kesempatan, laga ini bisa menjadi titik balik yang mengubah posisinya dalam persaingan memerebutkan tempat di skuad inti. Rotasi bukan hanya soal memberi waktu istirahat kepada pemain utama. Lebih dari itu, rotasi adalah cara pelatih menemukan kejutan baru yang mungkin selama ini belum terlihat. Dan bukan tidak mungkin, justru pemain yang selama ini luput dari sorotan akan menjadi pembeda di saat tim membutuhkannya. Dalam sepak bola, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Bagi Muhammad Ilham, Alvan Swaib, dan Sheva Cardano, satu laga bisa menjadi awal perjalanan baru atau hanya menjadi kesempatan yang berlalu begitu saja. Saat peluit pertama berbunyi, semua penantian akan berubah menjadi pembuktian, dan hanya performa di lapangan yang akan menentukan siapa yang pantas menjadi bagian penting dari masa depan Persebaya.